mengganggu waktunya. Saya di sini mau tanya-tanya Mbak terkait kesehatan suami saya yang setelah operasi Mbak. Oh iya. Sebelumnya ada masalah apa ya Bu dengan kesehatan suaminya? Oke, jadi suami saya ini habis menjalani operasi Mbak, tapi selama penyembuhan ini dia masih sering merokok. Gimana ya? Mungkin bisa jelasin ya Mbak, bagaimana sih dampak yang diakibatkan karena suami saya ini masih merokok selama masa pemulihan? Iya baik. Saya mau izin tanya Bu, ini merokoknya memang kebiasaan, merokok berat atau merokoknya jarang-jarang? Ya, bapak itu tuh perokok berat Mbak, jadi itu sehari itu bisa sampai setengah bungkus atau bahkan kalau yang nemen banget gitu tuh sampai 1 bungkus sehari loh Mbak. Oh, berarti memang perokok berat ya Bapak Iya. ya. Nah, kalau begitu nanti saya akan jelaskan terkait dengan risiko merokok pada pasien yang baru saja melakukan operasi. Nah, ini nanti ada flashcard, bisa sambil dibaca, nanti sambil saya jelaskan ya. Silakan. Nah, oke. Nah, karena posisinya di sini Bapak baru saja menjalani operasi, berarti kan ini sedang proses pemulihan ya. Nah, ini tuh adalah sebuah bagian dari proses penyembuhan yang sangat penting untuk kesehatan kedepannya, terutamanya karena kalau misalnya ini terjadi melambat dan juga ada masalah atau komplikasi, ini tuh dapat mengganggu kesehatan Bapak di saat ini dan juga nanti kedepannya atau memperburuk keadaan penyakit yang sudah dialami seperti itu. Terus hubungannya sama merokok ini apa? Nah, sebelum kita masuk ke masalah hubungannya risiko merokok terhadap pemulihan pasca operasi, saya akan jelaskan dulu terkait dengan apa itu pemulihan pasca operasi. Nah, pemulihan pasca operasi itu adalah sebuah rangkaian perawatan yang untuk membantu pasien itu kembali pulih dan juga mencegah komplikasi dan juga memastikan pasien itu kondisinya kembali normal dan tujuannya itu untuk memastikan pasien itu tetap stabil kondisinya selama pemulihan dan juga nanti setelah sembuh dan juga penyembuhan luka pasien itu tidak terlalu lama setelah operasi seperti itu. Nah, terus saya akan jelaskan terkait dengan kenapa Bapak itu perlu berhenti merokok ya. Nanti bisa dijelaskan kembali kepada suaminya kenapa perlu merokok. Yang pertama itu karena adanya komplikasi-komplikasi pada pembuluh darah atau aliran darah. Nah, seperti yang kita tahu pembuluh darah itu kan sering kali terjadi masalah kalau pada pasien-pasien merokok ya. Nah, yang pertamanya itu karena adanya penyempitan pembuluh darah dan juga membuat aliran darah itu terganggu. Selain itu, kalau misalnya pasien yang merokok itu sel darah merah yang biasanya untuk mengangkut oksigen itu jadi tidak bisa maksimal lagi karena terlalu banyak karbon dioksida. Nah, karena itu nutrisi dan juga oksigen yang harusnya bisa sampai ke luka operasi, ke bagian-bagian yang sudah dioperasi itu harusnya bisa lancar, itu tidak lancar sehingga jadinya penyembuhan lukanya itu jadi lambat seperti itu karena proses regenerasi sel atau pembentukan ulang sel-sel tubuh yang harusnya di area operasi itu jadinya tidak maksimal. Nah, kalau misalnya pasien tidak berhenti merokok selama masa pemulihan, karena kan pemulihan operasi itu lumayan panjang ya biasanya ya, tidak sehari 2 hari seperti orang demam seperti umumnya. Nah, kalau misalnya selama pemulihan ini tuh tidak berhenti merokok, itu ada risiko nanti bisa jadi pemulihannya lebih panjang lagi. Misalnya awalnya hanya cuma 1 bulan atau 3 minggu, itu bisa jadi 2 bulan. Nah, karena komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh aliran darahnya yang terganggu, nah itu bisa menyebabkan misalnya infeksi dan juga kematian jaringan karena adanya gangguan aliran darah seperti itu. Nah, terus yang kedua, karena pasien yang habis operasi itu imunnya tidak sekuat yang biasanya orang sehat dan juga karena ada kondisi merokok itu juga dapat menyebabkan kondisi imun yang lebih lemah daripada biasanya. Nah, kalau misalnya udahnya habis operasi kondisinya imunnya lemah terus juga ada merokok itu kan berarti jadi double ya lemah imunnya. Nah, itu bisa jadi resiko yang infeksi pada luka dan juga area-area luka itu jadi lebih tinggi resiko infeksinya seperti itu. Nah, itu nanti bisa menjadi masalah yang lebih serius, misalnya jadi komplikasi dan juga radang yang berkepanjangan, terus habis itu ada infeksi pada jaringan yang di dalam, jadi bukan cuma luka di luar aja tapi infeksi di jaringan yang di dalam. Terus habis itu yang lebih parah lagi seperti sepsis atau infeksi yang menyeluruh kepada seluruh tubuh, bukan hanya di area luka saja tapi secara keseluruhan yang dapat menyebabkan shock seperti itu. Nah, terus habis itu yang terakhir itu
yang karena di pembuluh darahnya aja ya. Nah ini terus ada yang juga yang bermasalah pada jantung, bukan hanya di pembuluh darah saja. Nah karena merokok ini tuh memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi-komplikasi terkait dengan jantung dan pembuluh darah, seperti ada serangan jantung atau stroke. Nah itu tuh dapat memicu kejadian-kejadian kardiovaskular lain yang tidak diinginkan, yang berbahaya, karena tubuh itu kan setelah pembedahan dan juga saat pembedahan itu kan dalam kondisi stres ya, atau dalam tekanan karena sakit gitu kan. Nah ini tuh juga dapat dikaitkan kepada kondisi-kondisi lain seperti pembentukan gumpalan darah atau trombosis atau blood clot, yang itu bisa menyebabkan kondisi yang fatal seperti gangguan jaringan dalam, seperti karena ada kematian jaringan karena aliran darahnya tidak maksimal, atau juga kejadian-kejadian seperti emboli paru, atau karena ada penyempitan aliran darah di paru-paru, atau juga gagal jantung seperti itu. Iya, seperti itu. Aduh, bahaya banget ya Mbak ternyata. Iya. Jadi apa sih Mbak yang harus saya lakuin Mbak untuk ngomong ke suami saya gitu biar dia berhenti merokok, dan minimal pas masa penyembuhan ini lah Mbak. Iya, karena protokol garing sangat penting ya. Nanti selain yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa tips lain untuk ibu dan juga Mbak untuk nanti mendukung Bapak untuk berhenti merokok, terutamanya pada masa pemulihan ini. Semoga bisa berhenti merokok seterusnya ya. Harapannya begitu. Iya, baik. Jadi yang pertama itu tentunya untuk memberikan dukungan yang emosional dan juga motivasi kepada Bapak, karena keluarga itu kan orang terdekat. Nah itu bisa menjadi sumber dukungan emosional kepada Bapak sebagai pasien yang untuk bisa berhenti merokok. Nah karena proses berhenti merokok ini kan dapat memicu stres tidak mudah, dan juga membuat pasien cemas, atau misalnya ada perubahan mood, suasana hati, dan juga kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan lainnya. Nah keluarga itu harus ada di samping pasien dengan sabar dan juga penuh pengertian, karena berhenti merokok itu tidak mudah dan juga prosesnya panjang. Untuk pasien juga tidak mudah, jadi keluarga harus ada di samping pasien untuk membantu pasien tetap berkomitmen untuk tetap berhenti merokok, terutamanya pada masa pemulihan ini. Nah kemudian apakah di rumah ada yang merokok selain Bapak? Nggak ada ya, baik, bagus ya berarti ya, karena nanti selanjutnya untuk lingkungan yang bebas asap rokok berarti lebih mudah ya. Nanti mungkin keluarga dapat membantu selain karena sudah tidak ada lagi yang merokok di rumah, nanti mungkin barang-barang yang terkait dengan merokok, misalnya mungkin Bapak punya rokok elektrik, atau misalnya masih ada sisa-sisa bungkus rokok di rumah, atau asbak dan lain-lainnya yang berhubungan yang lainnya lah dengan kebiasaan merokok Bapak itu bisa disingkirkan, biar Bapak itu tidak sering-sering melihat atau misalnya lebih terdistraksi. Atau mungkin nanti ibu sama Mbak juga misalnya bisa nemenin Bapak jalan-jalan sore misalnya sebagai pengganti merokok, atau misalnya nanti melakukan hobi bersama, misalnya suka berkebun, atau misalnya sambil merawat hewan peliharaan, atau misalnya jalan-jalan seperti itu. Nah terus juga kan karena berhenti merokok itu kan seperti narkoba ya, ada yang namanya gejala itu withdrawal dari nikotin atau gejala putus nikotin. Nah gejala putus nikotin ini tuh nanti pasien atau Bapak itu nanti biasanya tuh nanti jadi malas makan, atau misalnya jadi sangat pengen makan terus, atau nanti bisa jadi gelisah, terus jadi gampang marah dan juga susah tidur seperti itu. Itu kan tidak mudah ya untuk pasien. Nah itu nanti keluarga juga membantu pasien untuk menawarkan alternatif, misalnya dari misalnya makanannya jadi bukan camilan sebagai pengganti rokoknya seperti itu, atau mungkin mengakomodasi keinginan makannya, atau nanti beraktivitas fisik ringan biar misalnya kalau susah tidur biar jadi capek gitu ya, biar gampang tidurnya, atau misalnya juga dengan meditasi, atau misalnya dengan beribadah bersama-sama seperti itu. Nah terus kan nanti juga mungkin dari dokter spesialisnya juga memberikan anjuran lain ya terkait dengan berhenti merokok ini, misalnya dikasih permen karet yang ada nikotinnya dalam dosis rendah, atau misalnya plester nikotin itu juga bisa sebagai pengganti untuk menurunkan dosis nikotinnya secara perlahan, bukan berhenti secara langsung seperti itu. Atau misalnya metode-metode lain yang misalnya dianjurkan dari dokter untuk pasiennya itu bisa berhenti merokok seperti itu. Nah nanti keluarga, ibu dan mbak itu juga dapat berperan aktif memastikan untuk Bapak nanti mengikuti saran-saran dari dokter seperti itu, atau misalnya mengkonsumsi obat-obatan, atau misalnya nanti
ada dokternya yang memberikan tips-tips lainnya yang untuk bapak itu bisa berhenti merokok seperti itu. Nah terus yang terakhir, untuk biar bapak terus semangat dalam berhenti merokok, itu nanti dimonitor terus kemajuan dan progresnya, dan juga memberikan penguatan atau memberikan motivasi dan dukungan yang positif kepada bapak gitu ya. Nah nanti memantau perkembangannya, bapak bagaimana berhenti merokoknya, apakah sudah kondisinya dari minggu ke minggu apakah lebih baik, atau kemudian masih ada gangguan-gangguan seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya susah tidur atau misalnya sakit kepala atau misalnya gelisah, itu bagaimana pencapaiannya seperti itu. Dan juga memberikan apresiasi ya, jangan lupa bapaknya diapresiasi karena berhenti rokok itu kan tidak mudah seperti itu. Misalnya diberikan makanan yang kesukaan bapak, atau misalnya diberikan pujian-pujian seperti itu, atau hadiah kecil untuk penghargaan yang bisa meningkatkan nanti semangatnya bapak untuk tetap berkomitmen berhenti merokok, terutamanya pada masa pemulihan pasca operasi ini seperti itu. Saya baru tahu gitu ya Mbak, kalau misalkan berhenti merokok itu panjang, terus harus banyak banget tahapan-tahapannya, kita harus segini biar memang menjaga bapak itu semangat, sembuh juga ya Bu ya. Iya, memang berhenti merokok itu tidak mudah ya, karena memang ada banyak sekali ada gejala-gejala putus nikotin tadi itu, karena membuat pasien juga nggak nyaman seperti itu ya. Makanya bapak dan mbak dan juga ibu itu harus sabar dalam menghadapi nanti misalnya pas bapak selama proses berhenti merokok dan juga pemulihan ini seperti itu. Baik, ibu dan mbak, apakah ada hal lain lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya cukup dari aja ya, saya nggak Cukup ya, kita masih semangat sama bapak Iya, biar sembuh, iya, terus iya. nggak ada asap rokok, nggak merokok lagi. Benar. Juga visi dari Mbak sudah sangat jelas ya, insya Allah sudah Ya, bisa baik. kami terapkan di rumah. Baik, berarti tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Baik, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan. Berarti tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya sudah cukup kok dari saya juga. Terima kasih ya Mbak tadi maaf sudah menyita waktunya tadi. Ya, terima kasih kembali. Semoga bapak segera pulih ya, dan juga berhenti merokoknya kalau bisa seterusnya. Amin, amin insya Allah nanti kami kuatkan lagi ya di rumah ya. Oke baik, Mbak sudah cukup ya. Terima kasih ya Mbak. Kami pamit dulu ya. Semoga saya semoga sembuh. Semoga sehat selalu.